Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan semua yang saya hormati juga dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu atau berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranada, NPM 2101010006 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi yang berjudul Akidah dan Akhlak atau Akidah Akhlak. Tanpa mengurangi suatu hal apapun, langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu latar belakang. Ringkasan umum. Akhlak menurut bahasa juga diambil dari bahasa Arab yang artinya kejadian. Secara terminologi, Ahmad Amin menjelaskan tentang arti dari kata akhlak, yaitu sebuah kehendak yang dibiasakan. Dan lebih jelasnya disampaikan oleh Ibnu Maskawi yang menjelaskan tentang arti akhlak. Langsung saja supaya lebih jelas kita masuk ke pengertian akidah akhlak. Menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya keyakinan. Akidah merupakan sebuah keyakinan yang dianut oleh manusia terhadap suatu hal yang merupakan dasar aktivitas dan pandangan dari hidupnya. Akhlak menurut bahasa juga diambil dari bahasa Arab yang artinya kejadian. Secara terminologi, Ahmad Amin menjelaskan tentang arti dari kata akhlak, yaitu sebuah kehendak yang dibiasakan. Dan lebih jelasnya disampaikan oleh Ibnu Maskawi yang menjelaskan tentang arti akhlak. Menurutnya, akhlak itu ialah suatu hal atau situasi kejiwaan yang menjadi dorongan dari seseorang untuk melakukan perubahan dengan perasaan senang tanpa berpikir dan tanpa perencanaan. Itu tadi sedikit pengertian seputar akidah dan akhlak. Kemudian kita lanjut ke kolerasi akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak memiliki hubungan yang sangat erat. Tentunya akidah tanpa akhlak diumpamakan sebagai pohon yang tidak memiliki daun untuk berteduh dari panas. Jadi akidah itu jika tanpa akhlak itu seumpamanya pohon yang tidak memiliki daun untuk berteduh dari panas dan tidak memiliki buah untuk dimakan ketika lapar. Sedangkan akhlak tanpa akidah diumpamakan menjadi sebuah layangan yang memiliki gerakan tidak menentu. Kemudian akidah dan akhlak hubungannya sangat erat. Tentu saja akidah merupakan landasan dan dasar untuk semua perbuatan manusia. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya. Amal perbuatan tersebut memiliki nilai amal ibadah, dan adanya akidah serta akhlak akan menjauhkan diri dari penyimpangan-penyimpangan lainnya. Kemudian maka dari itu akidah dan akhlak tidak bisa dibuat berdiri sendiri, namun keduanya harus saling berhubungan dan terkait. Kemudian kita lanjut ke urgensi dan kriteria akidah dan akhlak yang benar. Akidah akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam, sehingga
memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan keimanannya, serta menghayati dan mengamalkan nilai asma Allah atau al-husna. Kemudian akhlak menekankan pada pembiasaan untuk membentuk dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji, mahmudah, dan menjauhi serta menghindari dari akhlak tercela yaitu mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan akhlak merupakan perhiasan dari seseorang, karena orang yang berakhlak jika dibandingkan dengan orang yang tidak berakhlak tentu sangat jauh perbedaannya. Akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang terbentuk dari manifestasi pembangunan batiniah yang berhubungan dengan moral, akidah maupun ibadah. Kemudian konsep dasar dari akidah. Yang pertama iman, yang kedua kufur, yang ketiga tauhid, yang keempat syirik, yang kelima mukmin, yang keenam mutakin, yang ketujuh musyrik, yang keenam munafik, yang kesembilan nakli, dan yang kesepuluh akli. Di sini tentu pasti teman-teman bertanya, apakah yang dibacakan barusan oleh saya? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari apa yang saya bacakan tersebut. Yang pertama, iman. Iman itu menurut bahasa berasal dari 3 huruf dasar, yaitu hamzah, mim, nun. Dari 3 huruf ini bermakna tentram, tenang, aman, jujur, dapat dipercaya, dan tidak ada khianat. Jika menurut Dar kata, iman berarti memiliki rasa man atau dapat juga menjadikannya aman. Kemudian yang kedua yaitu kufur. Penjelasan dari kufur merupakan keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur merupakan sesuatu yang berlawanan dengan iman. Orang yang memiliki sifat kufur biasanya disebut kafir, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah, atau dalam masa kini bisa disebut ateis, atau memiliki paham komunis. Kemudian yang ketiga tauhid. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tauhid memiliki arti keesaan Allah dan memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Allah hanya satu dan maha satu. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan mengagungkan Allah atas segalanya. Kemudian yang keempat yaitu syirik. Syirik berarti bersekutu tentunya atau berserikat. Orang yang menyekutukan Allah berarti itu musyrik. Kemudian yang kelima yaitu mukmin. Mukmin adalah orang Islam yang tentunya beriman. Kemudian muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Kemudian musyrik. Musyrik adalah orang-orang yang syirik atau seperti yang tadi saya sebutkan yang menyekutukan Allah. Kemudian munafik. Munafik adalah atau munafik dalam terminologi Islam itu ialah untuk orang-orang yang mengaku Islam namun memungkirinya dalam hati. Dalam kata lain tidak bersungguh-sungguh. Kemudian yang kesembilan nakli. Nakli adalah ilmu yang diajarkan atau yang ditransformasikan. Kemudian akli yaitu merupakan akal yang dimiliki oleh manusia. Itu tadi dari konsep dasar akidah. Kemudian kita lanjut ke identifikasi dan distingsi antara akhlak, moral, dan etika. Istilah akhlak, etika, dan moral memiliki persamaan dan perbedaan. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu persamaannya. Persamaannya adalah dari ketiganya memiliki acuan terhadap gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai baik. Merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaan. Jadi etika, akhlak, moral itu tadi persamaannya yaitu merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu
persamaannya merupakan potensi positif yang dimiliki oleh seluruh umat Islam. Nah, selanjutnya yaitu perbedaannya adalah yang pertama akhlak, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian etika, tolak ukurnya adalah akal atau pikiran. Kemudian moral, tolak ukurnya adalah norma dalam hidup di masyarakat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai seputar akidah akhlak. Tentunya di sini saya terdapat banyak sekali kekurangan, baik dalam segi pembawaan, dalam segi pembicaraan atau dalam segi menampilkan sebuah PowerPoint. Bila mana terdapat sebuah kekurangan, kesalahan, kekeliruan, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.